Kisah janda permaisuri Weng dari dinasti Wei Utara. Feng hidup pada tahun 442 hingga 490 Masehi, dihormati sebagai janda permaisuri Feng atau permaisuri Wenming. Wenming adalah raja berpengaruh dari dinasti Wei Utara 386 hingga 534. Kehidupan Feng bermula dari gadis bangsawan yang menjadi pelayan budak, kemudian menjadi ratu terhormat, lalu menjadi seorang janda permaisuri yang berkuasa dan memerintah kerajaan dengan baik. Feng tidak hanya menggunakan kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga bakat politik yang luar biasa, serta kepribadian yang kuat. Janda permaisuri Feng telah membantu dua raja merebut kekuasaan melalui kudeta dan bakat politiknya. Dia juga menerapkan serangkaian reformasi yang mengembangkan kerajaannya sambil mempertahankan beberapa kekasih yang tampan dan suka menolong. Dia membawa kekaisaran Wei Utara sebuah pemerintahan yang hebat dan kaisar yang luar biasa Yuan Hong. Kakek Feng merupakan raja terakhir Yan Utara 407 hingga 436 yang terbunuh setelah kekaisaran runtuh. Ayah Feng mematuhi dinasti Wei Utara dan bertugas di sana sebagai pejabat bangsawan. Namun, ayahnya terlibat dalam pemberontakan dan dieksekusi. Sementara kakek Feng melarikan diri dari kerajaan, Feng dikirim ke istana kerajaan sebagai pelayan budak. Untunglah, bibi Feng adalah selir kekaisaran raja saat ini, selalu menjaga Feng, terlebih lagi Feng bertemu dan membuat putra mahkota terkesan hingga jatuh cinta padanya. Di Wei Utara, kaisar tidak dapat memutuskan wanita mana yang akan menjadi ratunya dan hanya dapat mencalonkan kandidat. Para kandidat ini perlu membuat patung emas atau tembaga buatan tangan, dan siapapun yang berhasil membuatnya akan dianggap sebagai ratu yang dipilih oleh surga. Feng terpilih sebagai kandidat dan berhasil membuat patung emas yang sempurna. Mungkin dia beruntung, pintar, atau telah diberi tips berguna oleh bibinya. Setelah memenangkan hati kaisar, Feng mendapatkan dukungan semua orang dan menjadi ratu ketika dia berusia 14 tahun. Kebiasaan khusus lain dari Wei Utara adalah bahwa setelah mencalonkan seorang putra mahkota, ibu kandungnya akan dieksekusi. Dengan begitu, ibu dan klannya tidak akan memiliki kesempatan untuk memanipulasi politik. Setelah Feng menjadi ratu, Kaisar Wencheng menominasikan putra pertamanya sebagai putra mahkota, mengeksekusi ibu kandungnya, dan meminta Feng untuk membesarkan dan mengasuh anak laki-laki lain. Feng memperlakukan putra mahkota dengan sangat baik dan hidup bahagia bersama suaminya. Sayangnya, suaminya meninggal di usia yang masih muda. Ketika orang-orang membakar barang-barang mendiang kaisar, Feng sangat sedih dan tiba-tiba berlari ke dalam api, namun dia segera selamat. Putra mahkota Tuo Bahong 454 hingga 476 yang dihormati sebagai Kaisar Xianwen dari Wei Utara. Namun dia baru berusia 11 tahun, sementara janda permaisuri Feng baru berusia 23 tahun. Setelah itu, Feng bertanggung jawab atas kekaisaran, sambil mengajar Tuo Bahong bagaimana menjadi raja yang baik. 2 tahun kemudian, pemerintahan stabil dan Feng memiliki cucu pertamanya. Dia sangat senang dan mengembalikan semua kekuatan kepada Kaisar Tuo Bahong. Feng kemudian mengambil alih kekuasaan kembali dan bertanggung jawab atas kerajaan lagi, atas nama membantu cucunya Yuan Hong 467 hingga 499, dihormati sebagai Kaisar Xiaowen. Janda permaisuri Feng berkontribusi dalam membawa budayahan ke kekaisaran Wei Utara yang didominasi Xianbei. Di bawah pemerintahannya, lebih banyak orang diberi tanah dan menjalani kehidupan yang stabil, sementara para pejabat bekerja dengan efisien dan rajin. Feng adalah raja yang brilian, dan kekaisaran Wei Utara terus berkembang sebagai seorang raja. Feng cerdas, tegas, berwawasan luas, dan luar biasa. Setelah Feng meninggal, cucunya Yuan Hong menguburkannya dengan upacara kaisar, mewarisi kebijakannya dengan sempurna, dan mengembangkan kerajaan mereka lebih lanjut.